Halo Pak Dwi. Halo, saya Singgih, NIM 2015 12 226. Halo, saya Iwan, NIM 2015 12057. Halo, saya Putri, NIM 2015 12130. Halo, saya Deviana Anggia, NIM 2015 12148. Halo, saya Supras Mulyanto, NIM 2015 122220. Dan saya Lia, NIM 2015 12058. Akuntansi merupakan seni ilmu sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklarifikasian, dan pengiktisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan serta adanya interpretasi hasil pencatatan dalam bentuk laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi perbankan sendiri adalah sistem pencatatan transaksi keuangan perusahaan, termasuk bank, menganut sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Rumus persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang plus modal. Sedangkan persamaan dasar akuntansi perbankan sendiri, harta bank sama dengan hutang bank plus modal bank. Yang termasuk harta bank, yang pertama ada penempatan dana, yang kedua penyaluran dana dalam kredit, yang ketiga penempatan dana lain-lain, serta yang terakhir adalah penempatan dana dalam aktiva. Yang termasuk hutang dalam bank yaitu ada dana pinjaman, dana masyarakat, dan dana lainnya. Sementara yang termasuk dalam modal ada modal disetor, modal cadangan umum, serta saldo laba. Hubungan antara pos-pos neraca dan laba rugi dapat digambarkan dalam persamaan berikut. Laporan keuangan dan bank dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama penyaluran dana dan yang kedua sumber dana. Penyaluran dana terdiri dari 4, yaitu uang tunai, penempatan dana pada pihak lain, kredit, dan investasi. Dari masing-masing poin tersebut akan menawarkan jasa yang akan menghasilkan pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya. Dari sisi sumber dana terdiri dari 3, yaitu dari pihak ketiga bukan bank, dari bank lainnya, dan dari pemegang saham. Sumber dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan bank yang akan membebankan biaya bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Tujuan laporan keuangan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi penting lainnya yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini saya akan membahas mengenai syarat-syarat laporan keuangan yang bermanfaat. Yang pertama yaitu relevan, yang kedua jelas dan dapat dimengerti, yang ketiga dapat diuji kebenarannya, yang keempat netral, yang kelima tepat waktu, yang keenam dapat diperbandingkan, dan yang terakhir yaitu lengkap. Untuk selanjutnya mengenai konsep dasar akuntansi meliputi kesatuan usaha, harga perolehan, objektif, going concern, unit pengukuran, periode akuntansi, matching, konsisten, materialitas, konservatisme, dan realisasi. Selanjutnya mengenai sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran. Selanjutnya, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Dan laporan keuangan bersifat konservatif. Selanjutnya, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Dan yang terakhir, adanya berbagai alternatif metode akuntansi. Kebijakan akuntansi perbankan. Dalam kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menetapkan kebijakan akuntansinya yang disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Kedua ketentuan tersebut, PSAK dan PAI yang menjadi dasar dalam pencatatan, penyusunan, penyajian laporan keuangan bagi bank-bank. Dengan ketentuan tersebut, maka diharapkan akuntansi dalam perbankan memenuhi tujuan sebagai berikut. Yang pertama,
menyediakan informasi keuangan bank yang akurat, relevan, tepat waktu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mempertanggungjawabkan dalam memberi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, memastikan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas perbankan. Neraca 1. Pemisahan pos-pos efektif dan administratif. Yang kedua, prioritas valuta asing dan rupiah. Yang ketiga, prioritas antar bank dan bukan antar bank. Yang keempat, rekening administratif. Proses akuntansi 1. Bukti transaksi. Yang kedua, tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, ayat jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup. Yang terakhir, neraca saldo penutup. Laporan keuangan bank. Standar akuntansi keuangan perbankan di Indonesia. 1. PSAK bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank. Yang kedua, elemen-elemen laporan keuangan yang diwajibkan untuk diterbitkan menurut PSAK ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, dan laporan arus kas, serta pencatatan atas laporan keuangan.